Oke, balik Apa? lagi. Kita Balik lagi. mau Kita mau ngeluh sih. betul. Karena menurut gue tiap minggu atau tiap bulan itu kita perlu banget yang namanya ngeluapin isi hati kita supaya otak tuh tetap waras. Iya, setuju. Iya, tapi cara ngungkapin tiap orang tuh biasanya beda. Ada yang kemarin healingnya ke gunung, ada juga yang pergi ke puncak sama teman-teman, ada juga yang cuma diem di kamar. Nah, tapi menurut lo cara yang paling ampuh ya buat eh, mempertahankan kewarasan lo nih, biar nggak kayak anak zaman sekarang yang kena gangguan mental gitu istilahnya. Apa yang menurut lo paling paling cepet untuk ngulihin otak lo biar seger lagi? Tidur. Tidur. Karena gini, gua pengen nanya sama lu ngerasa cukup puas gak sih emang udah habis jalan-jalan ke puncak kemarin ya 2 atau 3 hari kemarin? eh Jujur untuk saat ini namanya lo tau gak sih euforia, jadi kayak perasaan Iya. yang akan kebawa saat lo ngerasain sesuatu tuh yang cukup tinggi adrenalinnya. Nah, menurut gue kemarin tuh karena gue jalan-jalan sama temen-temen gue ke puncak, itu tuh sampai sekarang masih kebawa adrenalinnya. Jadi menurut gue sampai sekarang seru, tapi gue nggak ngejamin kalau misalnya itu akan membuat gue puas atau terus seneng mungkin seminggu, sebulan ataupun setahun ke depan. Tapi seenggaknya itu tuh bisa bikin gue happy di satu waktu yang gue rasain saat itu. Dan gue nggak mau mikirin yang lain-lainnya. Kalau misalnya lo ke gunung kan lumayan butuh effort kan. Kenapa lo milih untuk healing ke sana? Ya, yang pertama memang bukan hobi sih, tapi emang udah kebiasaan aja kalau ya udah jalan naik. Apalagi udah mau akhir-akhir liburan kampus tuh biasanya waktu untuk naik kayak Februari besok nih kayak udah naik pasti naik kayak gitu. Cuman kemarin emang project dadakan dan itu iseng-iseng aja akhirnya naik gunung. Cuman gue merasa ya baru menyadari ketika gue turun gunung tuh gue baru menyadari kayaknya apa 3 atau 4 hari di atas sana juga nggak membuat gue baik-baik aja rupanya. I see. Jadi lo sadar kalau misalnya mungkin tadi yang lo bilang di sana tuh lo ngerasain ya udah seneng tapi nggak ngebuat masalah lo hilang kan, maksudnya gitu kan. Saat lo kembali lagi, lo balik lagi, kita kuliah lagi, uas lagi, ya tetap pusing-pusing aja. Atau lo galau, ya galaunya bakal tetap masih ada aja gitu kan maksudnya. Bagian galau. Tapi ya itu kan semua orang punya cara masing-masing kan untuk istilahnya meluapkan kesedihan gitu. Ya tapi ada beberapa orang yang nggak seberuntung kita istilahnya. Jadi mereka tuh kadang-kadang bahkan teman-teman gue beberapa ada yang ngalamin sama yang namanya gangguan kesehatan mental. Nah mereka ini kadang-kadang nggak bisa ngerasain kalau mereka tuh sebenarnya sedih, tapi mereka tuh nggak bisa ngungkapin kalau mereka sedih. Jadi mereka senang, tapi mereka ngerasa bersalah buat senang gitu. Dan menurut gue punya perasaan yang kayak gitu, itu tuh nggak enak banget. Punya perasaan yang kayak gitu tuh gak enak banget. Jadi menurut gue ya, karena kita nih Dias masih bisa galau, masih bisa pusing, masih bisa seneng, dan kita sadar kalau kita ngerasain itu tuh patut disyukuri tau. Gue ngeliatnya gini, kalau misalnya ada orang-orang yang menolak soal kesehatan mental itu, gue biasa dengarnya denial namanya. Dia bilang kayak enggak, gue nggak apa-apa, padahal lu itu kenapa-napa dan lu nggak menerima itu dengan baik. Nah, dan di saat lo nggak menerima itu dengan baik dan kita nggak nyiapin diri untuk nanganin cara yang benar itu kayak gimana, itu bisa jadi masalah besar. Kayak gue pernah dengar salah satu artis Indonesia, lo tahu Aliando gak? Yang ganteng-ganteng serigala itu. Lo tau dia kan? Karena dulu di saat momen dia dimana ada di puncak banget di GGS tuh kayak rating di TV nomor 1, adek gue sampai kayak seluruh anak SD tuh nggak nonton Ninja Hattori lagi tapi malah nonton GGS. Tapi ternyata dia ngalamin yang namanya gangguan kesehatan mental. Dia tuh OCD kan? Iya, dia OCD. Tapi OCD itu kan kayak bisa dibilang kalau misalnya bahasa awamnya perfeksionis ya, gampangnya. Mungkin maaf kalau misalnya kita salah ya. Tapi dia tuh nggak bisa nanganin itu. Jadi dia tuh ngerasa kalau misalnya ngelihat sesuatu yang kurang benar menurut dia tuh bakal ngerasa resah. Dan resahnya itu parah
sampai dia ngerasa kayak di suasana yang rame itu tuh dia bingung harus ngapain, bahkan kadang-kadang eh, ngeganggu apa ya, lo tau kan? Mengganggu diri dia karena Mhm. kayaknya kayaknya ada yang salah nih. Iya, Dan ini harus gue benerin. tapi dia juga mungkin ada rasa nggak enak gitu loh, Iya. nggak enak, aduh ini tapi bukan urusan gue lagi, tapi gue nggak betah banget ngeliatnya. Iya, iya. Dan jadi orang yang kayak gitu, akhirnya orang-orang yang kayak gitu banyak juga yang mutusin untuk mereka ya udah deh gue hidup sendiri aja, maksudnya gue nggak perlu terlalu banyak bersosialisasi, gue ngurung diri aja di kamar untuk mungkin mereka beranggapan kalau misalnya dengan kayak gitu akan ngurangin resiko mereka untuk ngerasa kayak gitu lagi. Tapi ternyata ngurung diri di kamar juga nggak bikin itu ternyata healing nggak bikin masalah kita selesai. Iya. Ngurung diri di kamar pun nggak bikin masalah kita selesai. Jadinya Tapi gue boleh jujur. apa? Nih, gue sumpah nih ya demi Allah, gue Oke. gak pernah menceritakan ini ke siapa. Tapi beberapa temen dekat gue tuh pernah ngomong ke gue kalau misalnya gue itu udah punya tanda-tanda OCD. Nah, kenapa? Karena yang ngebuat dia aneh gini, gue terlalu memperhatikan barang-barang yang ada di atas meja gue sendiri. Contohnya kayak dompet tuh harus gue taruh di sini, di sampingnya itu harus jam tangan, terus di atasnya itu harus AirPods, gitu. Jadi ketika temen gue berantakin, gue nggak betah untuk ngeliatnya, gue langsung beresin lagi. Dan itu beneran. Tapi itu khusus untuk barang pribadi lo atau secara umum lo ngeliat barang-barang secara umum, misalnya waktu di tenda nih, kalau di balik di atas gunung, gue ngeliat carrier itu buat gue harus di atas kepala, buat jadiin sebagai bantal juga. Jadi ketika ada carrier temen gue yang di kaki, gue pindahin. Cuman kenapa gue mendinanya kayak gue selalu bilang apaan sih, enggak. Karena gue nggak ngerasa sampai terlalu terganggu. Misalnya ada pintu yang terbuka, ya udah gue sih suka nggak masalah. Cuman terkadang kalau pintu kamar gue sendiri atau apa ya tetap gue tutup, tetap gue nggak. Tetapi kadang kalau di pintu kamar lain kadang gue nggak sampai terganggu, nggak segitunya harus gitu. Harus beresin. Nah kalau misalnya lo kan masalah OCD dan sebenarnya ada beberapa orang yang sekarang tuh takut kalau mereka ngakuin mereka tuh punya gangguan kesehatan mental karena takutnya dianggapnya sok-sokan, ikut-ikutan alias FOMO katanya. Nah makanya jadi kalau dan kita juga sebenarnya kan nggak boleh ya ngejudge diri sendiri. Nah tapi kalau klaim kita tuh nggak boleh ngejudge diri sendiri. Nah tapi kalau misalnya emang lo ngerasa punya kayaknya diri gue kurang nyaman deh sama ini, mungkin LS juga ngerasain kayak gitu, kayaknya itu oke kok untuk periksa ke psikolog, psikiater, karena mindsetnya bukan cuma orang-orang gila atau orang-orang stres yang harus pergi ke psikiater, tapi bahkan kayak dokter gigi aja gak sih, lo nggak punya gangguan apa-apa sama gigi lo, tapi ya lo perlu periksa secara rutin. Karena kalau misalnya lo tadi masalah OCD, kalau gue tuh ngerasa people pleaser, ada yang namanya people pleaser. Jadi nggak enak untuk nggak berkata tidak ke orang lain. Susah nolak. Jadi kalau misalnya ada keadaan di mana gue harus nolak sesuatu, gue akan lebih pilih dibanding gue harus bilang enggak. Gue akan kasih pilihan lagi ke orang itu. Dan gue akan nuntun dia untuk pilih itu. Jadi dia nggak akan merasa gue tolak. Dan jadi orang yang kayak gitu ternyata capek. Dan apalagi kalau misalnya kalian ada di lingkungan organisasi, pekerjaan, atau bahkan pertemanan, itu tuh capek banget. Karena lo punya ekspektasi, lo bisa punya banyak link atau punya banyak circle, punya banyak koneksi istilahnya, punya banyak teman gitu untuk yang mempermudah jalan lo di masa depan gitu istilahnya ya kan. Nah tapi ternyata untuk deket sama semua orang kan gak semudah itu ya. Betul kan, kayak gak semua orang tuh cocok sama kita. Nah tapi ada ego istilahnya, ego tuh untuk kok dia gak cocok sih sama gue, padahal gue kayaknya bisa aja cocok sama dia. Nah itu tuh seorang people pleaser itu biasanya akan terus introspeksi diri dia, kenapa ya gue nggak bisa kayak dia atau nggak bisa sama dia. Nah dan orang-orang people pleaser ini
biasanya kalau misalnya di dunia pekerjaan nih, di dunia perkantoran gitu istilahnya, mereka bakal yang namanya jadi anak kesayangan bos. Oke, karena setiap dikasih kerjaan dia tidak bisa nolak. Jadi kalau misalnya Semua disikat. misalnya kalian ini ada kerja di hari ini jam 7 pagi, ini deadline jam 10, dalam hati lo kayak aja malah ingin berkata kasar gitu misalnya, tapi yang keluar oke bos, noted gitu. Oke bos, noted. Nah kalau misalnya ngomongin pekerjaan deh, perusahaan impian lo gitu, sekarang di masa lo yang sekarang masih semester berapa? Semester 12 ya? Oh, semester 5 ini perusahaan impian lo gitu, lo pengen kerja di tempat yang kayak gimana sih, apa secara umum aja, maksudnya perkantoran kan? Gua pernah nyontek dari beberapa media yang ngasih tahu soal fasilitas-fasilitas yang udah mulai keren nih di kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang terbilang teknologi-teknologi maju. Dia bilang kayak contohnya di Apple mungkin, atau Microsoft, Google. Ada tempat membeli ya, ada kopi gratis, makanan gratis, terus dan lain-lain, fasilitasnya tuh oke banget. Tokopedia, Gojek. Dan menurut gue ini tuh tren yang lucu kan? Tahu gak kenapa? Jadi orang-orang sekarang nih, termasuk gue tuh sempat mikir kayak, gue mau kerja di Google, gue mau kerja di Tokopedia, karena mereka punya lingkungan kerja yang kelihatannya fun, nyediain semua, nggak cuma kerja doang. Itu tuh ngebuktiin kalau misalnya sekarang ini orang-orang tuh udah cukup stres sama keseharian mereka, dan mereka nggak mau rutinitas kerja mereka yang bakal mereka jalani tiap hari itu jadi tempat yang nggak nyaman. Betul. Nah, tapi baru yang tadi lo sebutin itu kan ada Microsoft, Apple, sama Google. Nah, tapi ada berita terbaru yang menurut gue agak cukup mengagetkan sih. Kenapa tuh sih? Karena tadinya perusahaan yang kita anggap keren ini, perusahaan si Microsoft sama Apple ini kan tadinya masuk ke daftar perusahaan yang paling diinginkan di dunia. Jadi kayak dari dunia ini misalnya ada 7 juta orang, 6,9 jutanya itu memang masuk ke sana. Tapi sekarang di tahun 2023 ini ternyata mereka itu tersingkir dari perusahaan yang paling diinginkan di dunia karena jam kerjanya yang kurang oke. Oh, gitu. iya. Jadi mungkin jam kerjanya oke, tapi pressure. Iya betul. Mungkin gini, value-nya ada. Lo bisa jadi seorang yang punya nama bagus di perusahaan yang bagus. Iya, kayak kita masuk universitas negeri gitu. Cuman gue ada cerita, jadi gue punya ada beberapa teman gue yang kerja di perusahaan toko oranye. Bagus dong. Di mana gitu kan? Iya, besar. Ini terbilang cukup besar karena pesaingnya juga bagus tuh, toko itu dan lain-lain. Iya. Nah, cuman entah bagaimana, mungkin value-nya atau gajinya itu lumayan. Tapi jam kerjanya itu enggak seperti jam kerja di kantor-kantor yang pada umumnya. Biasanya nih, menurut ada tuh istilah-istilah di startup sekarang atau di perusahaan-perusahaan yang kreatif gitu, tenang aja, jam kerja di sini fleksibel kok. Fleksibel itu mungkin untuk sebagian orang terdengar pas kita interview itu tuh terdengar sangat menarik, kayak jadi lo bisa kerja di mana aja, jam berapa aja, tapi ternyata itu salah. Fleksibelnya adalah lo bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi, maksudnya saking fleksibelnya, dan itu yang ngebuat orang-orang tuh tadinya ini gue keren deh kerja di sini. Jadi tapi ternyata pas dijalanin keren sama punya uang banyak itu nggak bisa ngejamin kalau misalnya lo bakal bisa bertahan di tempat yang udah nguasin ego lo. Benar. Karena ego tuh ternyata butuh istirahat juga. Padahal lu hanya ngasih makan aja gitu, lu ngasih makan ego yang nggak penting sehingga lu melupain diri lu sendiri. Kalau lu emang capek, lu emang tertekan, cuma untuk memuaskan nafsu omongan publik ya. Iya, untuk dianggap keren, untuk dianggap memenuhi ekspektasi masyarakat. Berusaha sebisa mungkin untuk bertahan kayaknya. Nah, tapi kalau misalnya ego doang yang dikasih makan, itu tuh ngeganggu kesehatan kan. Tapi ada mendingan kalau misalnya lo lagi stres, itu tuh jangan ego yang dikasih makan. Tapi perut
ketika dimakan. Duit banyak. Duit banyak, kerja udah, temen udah ada gitu kan. Jadi cobalah ajak nongkrong supaya otak tuh masih waras. Tapi ini tuh biasa dilakuin banget sama cewek-cewek, gue nggak tahu ya. Cowok-cowok tuh cara healing mereka gimana, tapi menurut gue cara healing cewek yang paling gampang adalah makanan. Makanya kalau lagi ngambek disuap sama makanan itu udah paling standar, udah paling ampuh, udah paling the best deh. Nah kalau misalnya gue punya tempat makan favorit. Oke, tunggu Cik, sebelum itu gue pengen cerita. Apa? Gini. Lu pernah ngambekin cewek? Apa ya? Apa? Cara healing cewek untuk ngeredain apa ya pikiran-pikiran Iya, makan. dengan makan. Nih, kadang nih cowok suka aneh. Dia tuh Kenapa? memilih cara untuk ngeredain pikiran-pikirannya dia adalah bukan dengan makan justru. Tapi Dengan ngerokok. Ayo untuk kalian semua kayak gitu kan. Oh, Lebih iya. memilih untuk kasih makan paru-paru daripada lambung kalian sendiri. Oh, Nah, duit- karena ini kita keterbalikan dari cewek-cewek ini, kita mungkin bisa untuk minta rekomendasi makanan-makanan seru dari anak-anak cewek. let me tell you guys. Jadi kalau misalnya lo pengen banget jalan-jalan atau mungkin sekarang kan lagi zamannya yang namanya street food gitu. Street food tuh paling kayak cocok di kantong, nggak bikin lo stres lagi, jadinya nggak bikin mental lo keganggu lagi. Tapi tetap puasin lidah lo karena rasanya sekarang tuh enak-enak. Tapi ada berita yang sedih dulu deh. Sebelum kita dari ke happy, kita kan harus sedih-sedih dulu ya. Nah, tapi ada tempat makanan gue, favorit gue, lo tahu Grand Indonesia? Tahu. Lo tahu kemarin tuh sempet banget viral kalau misalnya di belakang mall Grand Indonesia itu ada street food yang rame, pol-polan yang kalau misalnya lo ngantri ayam AA sipit di situ bisa ngantri 2 jam, ngantri stick bisa sampai kayak bahkan lo mesti pre-order selama 1 hari sebelumnya gitu loh. Tapi sayangnya makanan-makanan yang tren di sana itu harus nggak bisa gue temuin lagi. Jadi kayak makanan-makanan enak itu tuh nggak bisa gue temuin lagi karena mereka udah ditutup secara resmi karena cukup mengganggu jalanan-jalanan dan bikin macet katanya. Gue baca sedikit di artikel, ya, dia bilang katanya yang kasiannya adalah pedagang ini kenapa? Karena dia diinfokan hanya untuk pembersihan selama 2-3 hari. Tapi setelah dia balik lagi ke sana, ternyata itu sudah ditutup permanen. Nah, sedangkan mereka itu baru membayar sewa yang cukup mahal pada bulan Desember kemarin. Sedih banget. Iya, jadi mereka semua tuh rata-rata pada mungkin bayar uang sewa lapak ya gitu baru pada bulan Desember kemarin terus. Tapi udah berjualan lagi. Nah, sebenarnya gue cukup setuju sih sama dibubarinnya, maksudnya dalam artian karena kalau emang ngeganggu jalanan ya mungkin bisa dipindahkan gitu. Tapi kalau misalnya dengar berita info dari lo yang tadi, kalau misalnya mereka udah bayar tapi ternyata mereka cuma bisa jualan sebentar, itu tuh kan cukup merugikan ya. Lebih baik mungkin untuk para pengurusnya bisa ada kebijakan untuk kembaliin uangnya lah. Nah, tapi kalau misalnya lo udah nggak bisa nih datang ke Grand Indonesia, tapi tenang aja. Dan untuk kalian para warga Bintaro, gue punya rekomendasi tempat makan. Ini tempat makan lucu, cantik, gemes, tapi masih affordable. Itu mungkin untuk kalian para pencinta dessert, gue punya tempat yang namanya Donat Bahagia. Itu gue nemuin di TikTok, karena TikTok kan semua ada ya. Lo mau cari tempat healing lo ada, lo mau cari tempat makan, lo mau ngasih asupan buat lo tambah galau lagi pun di TikTok ada. Nah, gue nemuin tempat Donat Bahagia itu ada di Bintaro. Jadi dia tuh jual donat, tapi kopinya tuh cantik-cantik banget, kayak harga dan range harganya tuh murah, kayak sekitar mungkin 10-20 ribuan. Oke. Nah, kalau misalnya kalian juga mau PDKT gitu. Cuman dulu gini, lu kalau bahas soal donat nih, lu dulu seneng banget sih dibeli nama kafe donat. Iya, donat Jeko. Itu kayak rasa apa? Itu di mix sih, tapi gue paling suka yang dia bulat, nggak ada bolongannya donatnya, tapi dalam itu ada filling mukanya, krim mocha. Oke, tapi nama-nama rasanya nggak tahu. Nggak ingat, nggak tahu. Gua kalau Jeko gua di masih. Kalau Jeko gua suka namanya tiramisu. Oh ya. Itu jus.
Terus kalau yang Dunkin, lu tau yang di dalamnya juga selai strawberry atau selai blueberry terus Iya, lu iya. udah kasih gula doang. Iya. Itu gitu tuh favorit gue di Wah, Dunkin. itu Dunkin Sama, enak. tapi gue juga ada juga di Dunkin, tapi gue gak tau namanya. Tapi dia donatnya warnanya hitam gitu, donatnya warna hitam gitu. Nah, tapi di dalam itu isinya coklat dan donatnya dia tuh beda sama donat-donat yang lain di Dunkin. Karena adonannya nggak terlalu manis dan gue nggak terlalu suka manis kan, jadi itu perfect combo. Jadi buat kalian yang sedih-sedih, mungkin ya cobalah dikasih asupan ke perutnya supaya tetap happy kyowo kalau misalnya Iya, kata benar-benar. cewek-cewek. Karena gini, hati-hati ya buat teman-teman. Di sebuah artikel pernah bilang dia 90% itu penyakit datang dari pikiran kita sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, perlu tenaga untuk melawannya kan. Tenaga itu dari perut mungkin, Jangan- makan. Iya, jangan sampai lo udah stres mikirin semuanya, lo udah capek-capek kerja, lo udah capek-capek ngerjain semua tugas-tugas lo, tapi setelah lo selesai ngelakuin itu semua, lo nggak ngasih apa-apa gitu Iya, buat diri benar. lo. Bahkan sesimpel makanan aja Iya. lo lupa gitu. Jangan sampai deh, karena hal yang patut dicintai bahkan sebelum orang lain, pasangan atau bahkan orang tua, itu adalah diri kita sendiri. Gila, cakep banget Cika. Kasih tepuk tangan. Kita Oke, di sini lanjut. kita mau ke donat bahagia dulu ya. Oke, Supaya kita gua mau- tetap bahagia. Iya. Dadah. Dadah.